Itu belum ya? Halo, assalamualaikum. Kita sebentar lagi mau ini ya teman-teman, mau live 3 menit lagi dengan teman-teman SMA Islam. Sudah ada 16 orang yang bergabung. Kita tunggu 3 menit lagi, kita akan live. Siapkan camilan, siapkan makanan, posisinya yang enak. Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman SMA Islam Kepanjen dan teman-teman mungkin teman-teman SMA yang lain. 3 menit lagi kita akan live. Kita akan bertemu di sini, berbagi inspirasi bersama teman-teman semuanya. Coba cari inspirasi. Bukan di situ, langsung di searching di pojok kiri. Nah. Oh, itu komen ya. Langsung diklik langsung. Iya, di sini nih. Namanya apa? Basiteri. Assalamualaikum Pak Basit, Bu Puri, dan Budia. Bu Leli, halo. Ya. Ini di siaran langsungnya IG tolong di approve. Siaran langsung IG tolong di approve. Di Instagram tolong di approve, nanti kita bisa share bersama. 1 menit lagi acara akan kita mulai teman-teman semuanya. Sudah ada 45 orang yang bergabung. Satu menit lagi akan kita mulai teman-teman semuanya. Kita menunggu Pak Bu Puri dan teman-teman untuk bergabung di Instagram. Tolong dilihat Instagramnya. Pak Basit tolong nonton Airlangga Kepanjen sudah? Nonton IG-nya Airlangga Kepanjen sudah Pak Basit sama Bu Puri? Pak Basit tolong live di Instagramnya kemarin, Basitera kemarin. Tolong live di Basitera. 1 menit lagi acara akan kita mulai. Tolong nonton live-nya Erlangga dulu. Budia, assalamualaikum. Sudah jawab approve. Sudah ini. Menunggu. Sampai approve dulu. Nah, oke. Baik bersama kita. Baik. Puri. Bentar. Sis, bentar. Next. Tiga peranan nih. Di kostum. Sudah dengar? Silakan Bu Puri dimulai, dibuka acaranya. Kita segera memulai acaranya. Sebentar belum. Nggak pakai ikhlas. Nggak usah. Oh, nggak usah pakai cuy. Oke Pak, kita mulai nggih. Pembukaannya dari BK. Bu Puri silakan dimulai acaranya, dibuka dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan pandemi saat ini, kita senantiasa semangat untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat kepada Nabi kita, tentunya kita lewatkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di jauh akhir. Anak-anakku sekalian, terima kasih yang sudah live pada kegiatan pagi hari ini yang disponsori oleh LPB Erlangga. Tentunya kegiatan ini memang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kalian dalam kondisi pandemi saat ini. Tentunya nanti yang narasumber dari Erlangga akan banyak memberikan motivasi atau mungkin informasi yang tentunya penting untuk kalian. Jadi saya harapkan nanti kalian semuanya aktif berpartisipasi mengikuti kegiatan ini kurang lebih 60 menit ke depan. Yang akan dipandu langsung oleh pihak dari Erlangga, yaitu Bapak Greni Nuradi. Mungkin dari kita tim BK untuk pembukaannya cukup sekian. Untuk acara intinya langsung saya sampaikan kepada Bapak Greni Nuradi selaku owner dari LBB Erlangga. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Monggo Pak Greni bisa dilanjutkan untuk acara motivasinya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Bu Buri, suaranya putus-putus di IG. Hah? Ya, suaranya putus-putus tidak. Wifi mungkin ya sinyalnya. Bentar. Baik. Ini Bu Pak, putus-putus sama. Putus-putus sih nggak tahu. Bisa dari sana, Bu. Masih putus-putus suaranya? Suara saya sudah jelas? Sudah, Pak, sudah jelas. Oke, saya mulai, nggih. Oke, silakan dimulai. Nggak lama, paling cuma 20 menit sampai 30 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, yang saya hormati tim BK dari SMA Islam Kepanjen, ada Bu Puri, Bu Dia, ya, Pak Basit yang paling muda ya mungkin kita baru ketemu hari ini. Alhamdulillah teman-teman semuanya, teman-teman SMA Islam Kepanjen, kita bertemu pada kesempatan pada pagi hari ini. Insya Allah 1 jam ke depan waktu kita bermanfaat semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya beserta keluarga tetap dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta pandemi ini segera berakhir agar teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti semula. Baik, saya mulai dari sini teman-teman semuanya. Materinya ketika kita menghadapi pandemi ini, teman-teman sudah berada di rumah sekitar 3 bulan lamanya. Maka kurang lebih saya menggolongkan teman-teman ini menjadi beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah tipe siswa yang kalau saya analogikan seperti kungkang karakternya. Kungkang itu binatang yang ukurannya 2 meter, tapi untuk bergerak 2 meter dia membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 menit.
pekerjaannya rebahan, males sekali untuk bergerak. Dia menghabiskan waktu-waktunya, tiap detiknya, tiap menitnya untuk bergelayutan di pohon, ya, untuk rebahan, untuk tidak melakukan aktivitas yang produktif sama sekali. Nah, mudah-mudahan teman-teman tidak seperti ini ya. Yang kedua, teman-teman semuanya, tipe yang kedua ini adalah tipe aktivis corona. Tipe aktivis corona itu, teman-teman mungkin di lingkungan aktif banget. Setiap hari jaga portal, gembok portal teman-teman yang pegang, ya. Sambil nunggu pos, nge-game semalaman, ya kan. Makanya waktu puasa kemarin ketika malam begadang sampai sahur, sampai subuh, pas puasa tidur. Ketemu dengan temennya, gimana, lapar? Enggak. Haus? Enggak. Ya pasti teman-teman tidur selama sepanjang hari, ya kan. Tipe yang ketiga, teman-teman semuanya, tipe yang ketiga ini yang saya harapkan teman-teman SMA Islam semuanya miliki, adalah tipe manusia sejati. Manusia sejati ya. Tipe manusia sebenarnya itu adalah teman-teman yang memanfaatkan waktunya untuk selalu beradaptasi dan beraktualisasi serta terus belajar. Yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Selama 3 bulan mungkin teman-teman tetap melakukan hal yang produktif. Belajar sesuatu yang baru, belajar pengetahuan yang baru. Teman-teman tidak mau melewatkan waktunya terbuang sia-sia. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya termasuk golongan yang ketiga ini, golongan manusia yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena manusia itu memang sudah terbukti kita lolos dari proses natural selection ya. Kita mampu beradaptasi dari semua hal kondisi dan termasuk kondisi pandemi ini. Oke, baik. Teman-teman SMA Islam sudah banyak yang bergabung, sekitar 105 orang. Saya teruskan materinya. Begini, lalu ada pertanyaan. Kenapa kok sampai ada manusia, siswa, teman-teman semuanya yang menghabiskan waktunya untuk hal yang nggak bermanfaat? Maka jawabannya satu. Kemungkinan besar anak-anak yang menghabiskan waktu 3 bulan hanya untuk rebahan saja, itu adalah anak-anak yang tidak mempunyai visi yang jelas dalam hidupnya. Padahal teman-teman semuanya, visi itu penting. Teman-teman yang mungkin menghabiskan waktunya selama 3 bulan ini nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan aktivitas yang berarti, kemungkinan masih bingung mau ngapain dia nanti ke depan. Mimpinya apa belum jelas. Padahal teman-teman, orang yang tidak mempunyai mimpi, orang yang tidak mempunyai visi, hidupnya seperti nahkoda yang berlayar tanpa tahu arah dan tujuan. Dia terombang-ambing gak jelas di tengah-tengah samudera, kesasar kemana-mana tanpa arah yang jelas. Ibaratnya kalau manusia yang gak punya visi itu adalah manusia yang dia ikut arus mengalir saja kemana-mana, aliran terbawa. Dia tidak berenang di dalamnya. Insya Allah teman-teman SMA Islam saya doakan adalah manusia-manusia unggul ya, yang mampu beradaptasi dan mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Baik, berbicara tentang visi teman-teman semuanya. Memang visi itu harus kita gambar jelas dalam otak kita. Mimpi kita itu memang harusnya gambar jelas dalam otak kita. Sekarang saya tanya, apa teman-teman semuanya memang benar-benar punya visi yang jelas dalam otak kalian? Nah, begini contohnya teman-teman. Begini contohnya. Kalau Anda bayangkan, teman-teman sekarang kamu sekalian pegang buah jeruk nipis. Jeruknya hijau banget, seger, baru kamu ambil dari kulkas. Kalau jeruknya kamu belah, bayangkan kamu pegang jeruk buah nipis, hijau banget, baru dari kulkas, kamu belah, airnya keluar kemana-mana. Kalau kamu jilat, kamu seruput airnya, kurang lagi. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Baru membayangkan membelah buah jeruk saja, air liur kita keluar, saliva kita keluar, enzim-enzim dalam mulut kita keluar siap untuk mencerna jeruk tadi. Maka teman-teman semuanya, bayangkan, ketika visi itu tergambar dalam jelas dalam kepala kita, maka seperti buah jeruk tadi, tubuh kita itu sudah meresponnya dengan hal yang positif. Maka memang visi itu harus tergambar jelas dalam otak kalian semuanya. Biar apa? Biar tubuh teman-teman mendukungnya. Maka saya doakan dari ini teman-teman semuanya, visinya teman-teman SMA Islam tambah jelas semuanya. Insya Allah semuanya nanti bisa tercapai. Visi apa saja, terserah.
Kak, saya nanti pengen merubah nasib keluarga saya. Kak, saya nanti kok pengen mengangkat derajat orang tua saya. Kak, saya nanti pengen sekali menjadi orang yang baik, yang bermanfaat banyak bagi lingkungan saya. Bukan karena berpesan orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungan dan bagi sekitarnya. Insya Allah semuanya tercapai. Nah, teman-teman semuanya, visi hidup itu penting selain biar kita jelas arah hidupnya. Visi hidup itu penting untuk mengawal hidup kita. Contoh, kalau kita punya visi akhirat yang jelas, ya Allah, hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ya Allah, saya tahu bahwa hidup di dunia ini bagaikan satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun di akhirat. Makanya nanti ketika saya pengen melakukan sesuatu yang maksiat, pengen melakukan sesuatu yang di luar perintah dan ajaranmu, maka teman-teman akan ingat visi dunia. Anda pengen jadi orang sukses, maka teman-teman akan selalu ingat, teman-teman semuanya. Mau malas sholat, ingat visi. Malas belajar, ingat visi. Mau berbuat curang, ingat visi. Mau berbohong pada orang tua, ingat visi. Mau kemudian ngerasani guru, ingat visi. Mau benci berkepanjangan, ingat visi. Akhirnya hidup kita terarah. Kenapa? Karena kita dijaga oleh visi kita. Yuk, kita merenung sebentar. Teman-teman SMA Islam, kita renungkan. Sebenarnya zaman hidup itu mau kemana? Mau ngapain? Maka harus tergambar jelas dalam otak kita. Sehingga visi itu kita jaga. Dan bisa menjaga perilaku, habit, dan kebiasaan teman-teman semuanya. Sehingga nanti berubah jadi budaya yang baik. Saya lanjutkan. Teman-teman semuanya. Lalu ada pertanyaan begini. Kak, saya itu punya visi. Saya punya mimpi. Tapi Kak, seringkali mimpi saya itu gagal. Ya. Kemungkinan teman-teman semuanya, kenapa kok mimpi teman-teman gagal, kenapa kok cita-cita teman-teman gagal, minimal ada 4 hal yang ingin saya sampaikan hari ini, kenapa kok mimpi teman-teman gagal. Yang pertama, orang-orang yang mimpinya gagal seringkali orang-orang yang percaya bahwa sukses itu instan. Orang-orang yang percaya bahwa kesuksesan itu terjadi begitu saja. Kalian itu senangnya berkhayal, tapi miskin tindakan. Kalian itu mimpinya tinggi, tapi tidak melangkahkan kaki. Kalian itu pengen jadi siswa pinter, tapi nggak pernah belajar. Kalian pengen jadi orang baik, tapi selalu memusuhi temennya. Kalian pengen hatinya tenang, tapi selalu ada dalam dengki di hati kalian. Maka teman-teman semuanya, yuk, teman-teman semuanya saya ingatkan sekali lagi. Orang yang mimpinya gagal adalah orang yang percaya bahwa mimpi itu bisa tercapai dengan cara-cara yang instan. Dan itu tidak mungkin. Yang kedua, orang yang mimpinya gagal itu teman-teman, biasanya dia selalu menyalahkan orang lain dan kondisi lingkungannya. Kak, saya nggak sukses karena orang tua saya miskin. Kak, saya nggak sukses karena saya nggak punya teman. Kak, saya nggak bisa matematika karena guru matematikanya nggak enak. Kak, saya nggak bisa pelajaran bahasa Inggris karena memang saya lahir di Kepanjen. Teman-teman selalu menyalahkan orang lain. Visi teman-teman tidak pernah akan tercapai. Yang ketiga teman-teman, kenapa mimpi itu selalu gagal? Karena teman-teman tidak punya target yang jelas, target waktu yang jelas. Kak, saya pengen kurus, kapan dietnya? Besok. Kak, saya pengen dekat dengan Allah, kapan sholat berjamaahnya? Besok. Kak, saya pengen banget nilai saya luar biasa, kapan belajarnya? Besok. Teman-teman nggak punya target waktu yang jelas. Maka hari ini saya sampaikan teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang pengen visinya berhasil, teman-teman harus tulis. Saya ingin jadi mahasiswa STAN. Kapan? 3 tahun lagi. Saya ingin jadi keterima menjadi mahasiswa kedokteran UGM. Kapan? 2 tahun lagi. Saya ingin wajah saya ini cemerlang. Saya disukai oleh teman-teman saya. Setiap hari tidak ada yang memusuhi saya. Kapan? Sekarang. Gitu teman-teman. Harus ada target waktunya. Percuma teman-teman itu kalau punya mimpi tapi nggak punya target waktu. Saya pengen jadi orang sukses kapan? Besok akhir mas.
Saiki santai ae Mas, bunda-bundung di omah kaya semongko ya. Ya, teman-teman nggak punya waktu yang jelas untuk targetnya. Yang terakhir adalah orang sukses itu selalu tidak puas dengan satu pencapaian. Maka ketika teman-teman sudah menapak ke satu tangga, masih ada banyak tangga yang lainnya. Insya Allah, kalau Anda menghilangkan 4 hal tadi, saya doakan mimpinya semuanya tercapai. Anak-anak SMA Islam ini adalah anak-anak yang luar biasa. Saya lanjutkan. Saya punya 4 tips belajar dari rumah. Saya ulangi, saya punya 4 tips belajar dari rumah. Yang pertama, ketika Anda ingin efektif belajar di rumah, maka syarat utamanya yang pertama adalah Anda harus menumbuhkan, kamu semuanya harus menumbuhkan awareness, kesadaran, kebutuhan akan belajar. Itu dulu. Kalau teman-teman merasa nggak butuh belajar, nggak mungkin mau belajar di rumah. Anda akan menghabiskan waktu teman-teman semuanya, kamu semuanya menghabiskan waktu di rumah untuk nggak ngapa-ngapain. Yang kedua, manajemen waktu yang baik, teman-teman. Kita ini sudah terbiasa selama 3 bulan, waktu kita longgar banget. Maka saatnya teman-teman sekarang memanage waktu yang baik. Kalau perlu tulis. Kalau perlu tulis. Besok saya mau ngapain, itu harus ditulis. Anda nanti kalau bekerja dimanapun instansinya, harus punya target pekerjaan apa besoknya. Mulai belajar dari sekarang. Saya besok mau ngapain itu dipikirkan. Saya besok mau ngapain ya? Tidur. Mau ngapain ya? Ngapain. Mau ngapain ya? Ya nonton-nonton YouTube lah, ngabisin kuota, ayah saya jualan pulsa. Maka teman-teman semuanya, yuk kita manage waktunya yang baik. Yang ketiga, tips belajarnya adalah tempat belajarnya harus kondusif. Teman-teman semuanya, temukan posisi yang paling pas untuk kamu belajar. Apa di dalam kamar, apa di tengah taman, apa dalam kamar mandi, terserah. Temukan tempat yang itu bisa membuat kamu enak banget lah pokoknya. Temukan, kamu yang bisa merasakan. Belajar itu tidak penting berapa lama kamu belajar. Belajar itu yang paling penting adalah seberapa efektif kamu belajar. Kadang kita belajar 5 jam, jelas gak paham. Mungkin waktu 5 jam itu kamu habiskan untuk belajar di suasana yang kamu gak senangi. Kamu bisa belajar 5 menit saja sampai kamu paham. Berarti kondisinya pas dengan apa yang kamu sukai. Yang keempat, yang terakhir adalah kolaborasi dengan guru dan teman-teman satu visi. Teman-teman semuanya yang luar biasa, saya ingatkan ya. Begini, saya mempunyai teman-teman, saya mempunyai 4 kategori, 4 lagi ya, 4 kategori pemuda yang siap dengan perubahan. Kita ini lagi new normal, lagi berubah. Pemuda, remaja, siswa yang nanti akan selamat dan bisa beradaptasi ke depan itu minimal mempunyai 4 syarat. Teman-teman semuanya, pemuda yang siap menghadapi perubahan itu minimal mempunyai 4 syarat. Syaratnya yang pertama teman-teman tadi yang sudah saya sampaikan, harus punya visi yang jelas. Yang kedua, pemuda yang siap menghadapi perubahan adalah pemuda yang menguasai teknologi informasi. Karena nanti ke depan bidang apapun kamu bekerja, kamu harus menguasai IT. IT teknologi informasi itu apa? Banyak. Contoh, seberapa paham kamu dengan insight Instagram? Sudah menginstal aplikasi banyak hal tentang teknologi informasi apa belum? Seberapa teman-teman semuanya paham dengan Zoom, dengan IGTV yang kita lakukan sekarang ini? Teman-teman sudah punya channel enggak di Tokopedia? Teman-teman punya akun enggak di Shopee? Teman-teman sudah belajar untuk reseller toko online apa belum? Nah, itu penting. Ya betul, apapun usahamu nanti, sekarang ini tidak lepas dari teknologi informasi dan digitalisasi. Maka teman-teman harus belajar mulai dari sekarang. Jangan sampai sekali ditanyain, punya akun Instagram? Tidak. Kamu mau di HP-mu ada enggak aplikasi GrabFood? Enggak, waduh, teman-teman nggak punya, nggak tahu apa nanti bahaya, gagap dengan perkembangan. Yang ketiga teman-teman semuanya, anak-anak yang siap dengan perubahan itu adalah pemuda yang dia menguasai ilmu pengetahuan. Saya ulangi, pemuda yang siap dengan perubahan itu adalah pemuda yang menguasai ilmu pengetahuan.
Teman-teman, sejarah sudah mengatakan kesejahteraan itu berpihak pada orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Mulai zaman revolusi industri, mulai zaman revolusi industri pertama sampai revolusi industri keempat sekarang ini, orang-orang yang sejahtera adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan. Maka teman-teman semuanya, pinter itu harus, nggak tahu NK, nggak apa-apa, harus tetap pinter. Zonasi kak, teman-teman. Nanti kalau kamu bekerja, nggak peduli rumahmu di mana, dekat dengan pabrik apa. Kalau kamu pinter, kamu diambil. Kalau kamu pinter, kamu bisa bekerja. Gitu teman-teman. Maka pinter itu harus, prinsip hidup itu satu, berbuat terbaik di titik mana kamu berdiri saat ini. Itu. Insya Allah nasib nanti juga akan baik. Begitu. Terus yang keempat, yang terakhir, komunitas. Bergabunglah dengan komunitas yang baik, yang bisa mendukung visimu, yang sesuai dengan mimpimu, yang mengarahkan kamu dengan hal yang baik. Saya punya kisah, contoh begini contoh. Pentingnya komunitas. Suatu saat kamu membawa seekor kucing. Saya ulangi. Suatu saat kamu membawa seekor kucing. Kamu jalan dari SMAI menuju Masjid Baitur Rahman. Sampai pertigaan, penaruhan, kamu ketemu dengan 4 orang. Dan 4 orang itu sama-sama bilang, loh mas, sampai bawa anjing yang baik, yang bagus, dari mana anjingnya? Kamu bilang kemudian, enggak pak, ini lo kucing, bukan anjing. Gitu ya. Sudah, kamu terus berjalan. Sampai di depan warung kopi, depannya Baitur Rahman teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan 3 orang. 3 orang bilang lagi, loh, mas, ini anjingnya jenis apa? Oh, bagus banget. Kamu bilang lagi, loh, pak, enggak, ini kucing, gitu ya. Kamu jalan terus ke gerbang Masjid Baitur Rahman. Di situ kamu dilarang masuk oleh penjaganya. Jangan masuk, jangan bawa anjing untuk masuk ke sini. Ketika kamu 3 kali bertemu dengan orang berturut-turut yang mengatakan yang kamu bawa adalah anjing padahal kucing, kamu mulai berpikir, iki sakjane kucing apa anjing ya? Kamu mulai ragu. Makanya teman-teman semuanya, kebenaran yang ada di jiwa kamu, di diri kamu, akhirnya melebur, hilang. Akhirnya kamu ragu. Yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Tapi kalau kamu berkumpul dengan komunitas yang baik itu akan mengatakan yang sebenarnya. Kucing ya kucing, belajar itu ya baik. Jadi anak yang main terus itu tidak baik. Kamu nggak manfaatkan waktumu dengan baik, maka kamu nanti masa depanmu juga akan mengikutinya. Nah, itu pentingnya komunitas yang baik. Begitu. Nah, teman-teman tahu nggak namanya HOS Cokro Aminoto? Pernah dengar ya namanya ya? HOS Cokro Aminoto itu orang yang luar biasa. Yang ternyata di dalam kontrakannya melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa juga. Teman-teman tahu Soekarno, teman-teman tahu Kartosuwiryo, Tan Malaka. Ternyata tokoh-tokoh nasional itu dulu satu kontrakan yang semuanya menjadi orang-orang besar. Begitu besarnya pengaruh komunitas. Maka ayo, saya ngajak teman-teman semuanya, berteman boleh dengan siapa saja. Tapi pilihlah sahabat yang baik. Saya ulangi, kita tidak boleh pilih-pilih teman, tapi pilihlah sahabat yang baik, yang mengatakan bahwa ini baik dan benar-benar baik, yang mengatakan bahwa yang jelek itu jelek. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Saya, Denny Nur Adi dari BMB Erlangga Kepanjen, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman BK SMA Islam yang seharusnya waktu-waktu sekarang ini santai-santai di rumah sama putra-putrinya ya. Tapi ternyata teman-teman BK ini tetap semangat ya untuk kemudian berkarya dan menyemangati putra-putrinya di SMA Islam. Mudah-mudahan usaha dari teman-teman BK, rekan-rekan teman-teman BK ini nanti bisa tercapai semuanya. Anak-anak juga bisa termotivasi dan terinspirasi. Baik, teman-teman semuanya,
saya tidak berpanjang lebar. Nanti habis ini silakan ditambahi sama Bu Puri, sama Bu Dia atau Pak Basit. Nanti kalau ada yang bertanya, kita akan kasih voucher, kita kasih hadiah, souvenir, silakan, ya, silakan. Baik teman-teman semuanya, saya pikir cukup apa yang bisa saya sampaikan. Materi hari ini nanti akan saya share bersama dengan sertifikat kepada teman-teman semuanya. Saya ulangi, materi hari ini akan saya share di grup WA, begitu. Pak Basit, silakan di-approve untuk siaran langsung lagi bersama. Monggo, Bu Puri, tambahin silakan. Alhamdulillah, luar biasa Pak Greni. Kalau kita mendengarnya tadi bertiga luar biasa. Semoga anak-anak pun juga sama, ya bisa menerima ya apa yang disampaikan oleh Pak Greni tadi. Yang jelas ada banyak hal yang saya catat tadi ya, karena memang materinya sangat bagus. Ini menurut saya, harusnya anak-anak pun juga sama, karena memang sangat menarik sekali untuk anak-anak yang memang masih dalam proses meraih masa depan. Jadi untuk tim BK, nanti ada tugas ya yang diberikan untuk anak-anak. Tugasnya tidak memberatkan, cuman ingin menggali potensi anak-anak tadi sejauh mana mereka memahami dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Greni tadi. Karena menurut kami tadi luar biasa, ya kan Pak Basit, Budia? Karena kebetulan memang pendamping BK-nya untuk kelas 10 itu Pak Basit, kelas 11 itu Budia. Dan saya memang sudah tidak mendampingi karena kelas 12 sudah lulus, tapi untuk anak-anak yang kelas 11, nanti ke depannya kalian juga akan naik ke kelas 12, tentunya sebentar lagi waktu kalian meraih masa depan. Untuk yang kelas 10 pun sama. Jadi nanti dari kami tim BK memberikan tugas, apa yang disampaikan Pak Greni tadi silahkan dirangkum sesuai dengan apa yang kalian pahami dalam materi motivasi online hari ini. Itu ya. Ada minimal mungkin Pak Basit? Minimal tugasnya mungkin berapa ini gitu? Enggak ada. Jadi nggak ada ketentuan khusus untuk tugasnya. Yang penting anak-anak merangkum apa yang telah disampaikan oleh Pak Greni tadi. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman, silakan di chat di grup WA ya, nanti akan saya bacakan. Nanti gimana Pak Greni untuk anak-anak yang bertanya itu? Oke, ini ada yang bertanya Bu. Saya bacakan guys di grup WA ya, saya bacakan Bu Puri. Oh di grup WA ya. Oke, silakan. Saya bacakan ya. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai pelajar dalam menghadapi lingkungan sekitar kita yang cenderung mengganggu belajar kita? Jangan menyalahkan orang lain padahal tadi. Kan banyak orang bilang kalau suka belajar ngabisin waktu berlama-lama buku, akhirnya kurang sosialisasi dengan orang sekitar. Bahkan orang yang hobi ngabisin waktu buat belajar malah dihina pun pergaulan. Ya. Bagaimana kita menghadapi? Monggo dijawab Bu. Saya yang jawab ini. Saya Pak Greni yang jawab. Jangan menyalahkan orang lain padahal tadi. Ya tadi kalau yang saya tangkap dari yang penjelasan Pak Greni tadi jelas. Dalam situasi apapun, jangan menyalahkan orang lain di kekurangan yang kita hadapi. Itu jelas kalau kita menyalahkan orang lain, temannya yang suka apa tadi? Belajar jadi kuper. Yang suka belajar malah dibully. Belajar jadi dibully, nggak apa-apa. Dibully kan yang penting kita positif, masuk aja lah. Daripada dibully yang negatif, mendingan dibully yang positif. Memang anak-anak gitu memang. Jadi kalau dia, misalkan contohnya, dia rajin belajar, takut, kamu itu sok pintar, misalkan. Terus dia misalkan sholat 4 waktu gitu, kamu itu sok suci gitu. Ya itu memang cobaan ya anak-anak ya, enggak apa-apa. Orang yang menuju baik itu pasti cobaannya besar, ya kan Pak Greni? Ya. Dan orang itu karena memang begini,
Kalau kita berniat baik itu setan pasti mengganggu. Nggak ada kita berniat jelek, setan pasti nggak ganggu. Kan sudah temannya, jadi nggak ada yang ganggu. Itu anak-anak. Itu kalau saya. Kalau Pak Greni gimana menurut Pak? Kalau tadi pesan saya begitu. Memang manusia itu cenderung berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi. Ya. Contoh, ketika kita bepergian dari Jawa keluar Jawa, Saya bertanya. ketemu dengan orang-orang yang sederah dengan kita, tanpa kita merasa dekat dengan dia. Kenapa? Karena kita merasa bahwa satu daerah. Tujuannya sama, merantau pasti mencari nafkah buat keluarga. Sama dengan itu. Maka kalau teman-teman menginginkan mimpi teman-teman tercapai dan apa yang Anda lakukan itu berasa asik, ya berkumpulah dengan teman-teman yang memang rajin belajar juga. Yang menganggap bahwa belajar rajin itu bukan hal yang nggak baik. Tapi kalau teman-teman berkumpulnya dengan teman-teman yang memang dia malas, ya akibatnya belajar itu menjadi hal yang tabu. Makanya teman-teman semuanya, memilih komunitas yang baik itu penting banget. Komunitas kan banyak ya di Kepanjen ini, komunitas anak-anak muda entrepreneur ada, anak-anak fotografer ada. Di SMA Islam punya banyak sekarang program empowering, masih jalan Bu empowering itu. Masih, alhamdulillah. Itu kan teman-teman yang punya satu visi. Teman-teman juga bisa bergabung di komunitas BMB Erlangga contohnya. Masih sedikit ya. Itu komunitas yang satu visi. Teman-teman tidak akan malu belajar, sama-sama butuh. Tapi ketika teman-teman memang dengan teman-teman yang pada dasarnya mereka itu semua suka menongkrong, habis tidak jelas. Ya akibatnya hal yang baik menjadi tabu. Nah, tetap semangat teman-teman. Yang dibully tadi nanti lapor ya sama Bu Puri ya, jangan sampai nanti pembulian terus terjadi ya. Iya, kita akan membantu yang dibully tadi ya. Silakan anak-anak tambah kita bully, enggak juga. Itu mungkin tambah. Bacakan. Ada pertanyaan lagi, jangan bacakan coba di grup WA. Oh iya, grup WA. Sebentar. Selamat siang, saya ingin bertanya gimana pendapat Bapak atau Ibu dengan guru atau teman yang sangat sulit untuk diajak kolaborasi dalam hal mengenai pelajaran. Ya, nggak bisa diajak kolaborasi dalam pelajaran. Kolaborasi sama. Nggak mau diajak kolaborasi ya? Ya. Ya, monggo Pak Basit gantian mungkin dijawab. Aku pakai ikulah. Oh, iya. Nanti dia orang ngomong. Sebentar, ini gantian Pak Basit yang menjawab. Monggo silakan. Ini nanti yang bertanya dan dibacakan pertanyaan akan saya kasih voucher, bisa diambil di BMB Erlangga ya. Vouchernya makan gratis di kedai Radin dan minum kopi gratis di kopi Omaannya Sambuget. Ya, ada 2. Kita kasih 2 langsung voucher, makan gratis di kedai Radin dan ngopi gratis di kopi Omaan Sambuget. Gitu ya. Waduh, mantap itu Pak. Kita kasih 2 voucher nanti. Yang pertanyaan saya bacakan. Baik. Saya bacakan lagi pertanyaannya, nggih. Nggih, Pak, nggih. Waduh, Mantap itu, Pak. Pertanyaannya gimana, Pak? Tadi Pak, mau dijawab dulu pertanyaannya yang awal Jira tanyakan. Sing tadi itu loh, Bu. Aku lelet. Yang kolaborasi itu yang Teman nggak bisa diajak kolaborasi. Oke. Dari pertanyaan Nisa, saya ingin bertanya gimana pendapat Bapak Ibu dengan atau guru, teman yang sangat sulit untuk diajak kolaborasi dalam hal mengenai pelajaran. Caranya gampang sebenarnya, anak-anak. Kalau temanmu itu sebenarnya nggak apa namanya, dia tidak
menolak sebenarnya untuk kolaborasi. Yang penting caranya kita mengajak teman itu yang baik. Jangan hanya pas kita butuh, kita langsung ajak-ajak kolaborasi mengenai pelajaran tertentu. Semua pelajaran itu kalau kita dalam artian kerjasama untuk belajar, insya Allah teman-teman kalian akan mau untuk membantu. Apalagi Bapak Ibu Guru. Kesulitan apapun pelajaran itu, Bapak Ibu Guru akan siap membantu. Lihat kondisinya dulu anak-anak ya. Kalau kondisinya gurunya nggak sibuk, ya pasti dia akan membantu. Tapi kalau pada saat gurunya sedang mengerjakan tugas yang lain, ya jangan menyalahkan guru nggak mau diajak kolaborasi. Berarti guru sedang mengerjakan sesuatu yang memang tidak boleh ditinggal. Ya, intinya kita bagaimana caranya untuk mengajak teman kolaborasi itu yang baik, ya jangan hanya butuhnya saja untuk kita ajak kolaborasi. Ada pelajaran yang sulit kita tanyakan, nggak masalah ya. Jangan nanti ada tugas baru kamu ngajak kolaborasi, itu yang tuh. Oke, next Pak, pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan bagus ini. Selamat siang Pak, bagaimana cara pembelajaran yang efektif di masa pandemi? Saya mau jawab. Oke Pak, sampai yang jawab Pak. Selamat siang Pak, bagaimana cara pembelajaran yang efektif di masa pandemi? Teman-teman semuanya, kalau kami sekarang, saya bicara tentang metode pembelajaran. Kalau kami di Erlangga itu sekarang lagi mengembangkan metode pembelajaran namanya blended learning. Saya ulangi. Teman-teman di Erlangga itu sekarang lagi mengembangkan metode pembelajaran namanya blended learning. Blended learning itu adalah perpaduan keunggulan antara pembelajaran offline dan online. Maka biar pembelajaran itu blended itu bercampur. Di masa pandemi ini kan kita harus menaati protokol kesehatan. Kelas tidak boleh penuh, jaraknya harus 1 meter. Maka kita itu sekarang sedang meramu pembelajaran bagaimana kemudian memadukan antara pembelajaran offline dan online. Yang di dalamnya nanti ada tatap muka, ada tugas-tugas virtual, ada tryout melalui TPT, komputer online, ada kemudian video-video pembelajaran online, dan macam-macam. Jadi, memang di masa pandemi ini kita terbatas karena social distancing, karena physical distancing. Makanya kemudian saya pikir banyak sekolah sekarang yang juga mengembangkan blended learning ini. Nah, hanya kemudian tuntutan dari zaman sekarang ini memang, ya termasuk siswa, termasuk guru, tadi kuncinya, semuanya harus menguasai teknologi informasi. Karena selama 3 bulan ini, guru-guru sudah memberikan tugas, sudah kemudian memfasilitasi pembelajaran, maka alangkah lebih baiknya memang fasilitasi pembelajaran itu tidak hanya dilakukan dengan mengerjakan LKS, mengerjakan buku tugas. Menurut saya langkah yang dilakukan oleh teman-teman BK hari ini, Bapak Ibu Guru BK itu adalah salah satu keunggulan dari blended learning. Pembelajarannya lewat apa? Ya lewat virtual kayak begini, kalau kita nggak bisa ketemu. Maka mudah-mudahan langkah-langkah ini nanti bisa diikuti oleh semuanya. Sehingga pembelajaran tetap berjalan meskipun di masa-masa pandemi. Kayak begitu. Silakan diimbui, mungkin ada sesuatu lagi. Ya memang anak-anak kelihatannya antusias ya, banyak pertanyaan di sini Pak Greni memang. Karena memang kondisi semacam ini itu kan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya dan memang tidak menjadi keinginan kita tentunya. Cuman anak-anak alangkah baiknya kita selalu berpikir positif. Apapun kondisinya kita tetap harus berjuang. Jangan menyalahkan keadaan terus kita putus asa. Karena memang tidak hanya SMAI tentunya yang mengalami kondisi ini ya, semuanya pasti mengalami, bahkan hampir seluruh negara di bagian dunia ini semua mengalami pandemi. Ya kembali lagi ke kita, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi solusi dengan kondisi semacam ini. Terima kasih untuk Pak Greni sudah memfasilitasi tentunya, jadi kita bisa bertemu dengan anak-anak, lumayan loh, tadi ada 100 sekian yang langsung, terus sekarang sudah agak berkurang. Ternyata kuotanya semester banyak juga kuotanya ya. Mungkin yang live ini yang kuotanya habis. Ya mungkin yang sudah kurang live itu yang habis kuotanya. Tapi melihat anak-anak yang sudah mau meluangkan kuotanya, waktunya itu sudah luar biasa bagi kami. Dan tentunya
tim BK Pak Basit, Budia pasti mau. Andai kata ada keluhan dari kalian pasti mau diajak konsultasi. Termasuk hari ini, memang kita sangat meluangkan waktu untuk kalian semua anak-anak. Berprestasilah dalam keadaan. Gimana? Ada pertanyaan lagi dari Fatika namanya. 75145. Bentar. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Visi misi seseorang itu pastinya berbeda-beda ya Pak. Ya. Kalau tidak puas pencapaian saja, apakah bisa dikatakan tidak punya visi misi jelas karena sudah menyerah dalam satu pencapaian yang telah diusahakan tadi? Mohon penjelasannya. Pak, masuk pertanyaannya dalam ini Pak Denny ya. Fatika, Ya. ini kelas berapa Pak? 10. Kelas 10. Ya, anak kami kelas 10 luar biasa. Monggo mungkin Pak Grini dulu yang mencoba. Satu mempunyai visi misi tapi satu visi gagal. Apa dikatakan tidak punya visi yang jelas? Jadi terima kasih Ade Fatika yang sudah bertanya. Ingat ya, nanti vouchernya bisa diambil di Erlangga Kepanjen. Termasuk Ya. menjawab juga ini ya, untuk menjawab dapat voucher kan? Bisa. Ya, dekat kan nanti bisa langsung saya ambil. Ya, gimana? Lanjut. Fatika Jadi ini. tentang ini ya, kalau karena sudah menyerah sebenarnya yang telah diusahakan tadi, ya kuncinya satu teman-teman semuanya, ya jangan menyerah saja, jangan menyerah. Jadi kita itu kan tahu bahwa kesuksesan itu tidak mungkin datang secara tiba-tiba. Maka kuncinya teman-teman menyerah, kalau teman-teman menyerah ya pasti tidak akan tercapai visi mimpinya. Maka pesan saya ya, ingat bahwa semua orang sukses itu pasti berawal dari perjuangan. Bahkan ada kata-kata yang lucu begini. Ada 4 cara orang sukses. 1, jadilah anaknya orang kaya. 1. Anaknya Abu Rizal Bakri, anaknya Bill Gates, ya. Itu disuguhi namanya. 2, carilah pasangan yang kaya raya. Waduh. Ya, kalau sampai Nia Ramadhani ya bolehlah mimpi kayak gitu ya. Tapi kalau biasa-biasa aja ya jangan begitu. Yang ketiga, kalau mau kaya yang mendadak, teman-teman semuanya. 1 tadi apa? Jadilah anaknya orang kaya. 2, carilah pasangan yang kaya raya. 3, jadilah mantunya orang yang kaya raya. 3. Yang keempat, kunci terakhir pengen jadi orang kaya, berkumpullah sering-sering dengan orang yang sudah sukses. Sehingga Masuk. Jadi ada 4 tadi, pilihan jadi anaknya orang mungkin, jadi mantunya abot, orang kalian itu pas-pasan wajahnya ya toh. Jadi maka kalau saya harus memilih, saya memilih jurus yang keempat. Apa itu? Saya sering belajar, komunitas, sering mengambil dari orang-orang yang sudah. Dan sekarang itu kan kita nggak repot-repot. Kalau mau berkumpul nggak perlu kita berkumpul kopi darat kan nggak perlu. Kita harus sering lihat YouTube-nya motivator. Kita harus sering mendengarkan kata-kata luar biasa Sandiaga Uno. Kita harus sering sekali mendengarkan pengajiannya Gus Bahar, pengajian gitu. Ya banyak lah. Itu. Terima kasih Bu Puri, silakan lanjutkan. Untuk yang selanjutnya atau gimana? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ini atas nama Yulivia Niril. Selamat siang Pak. Ya. Saya sering merasakan dalam pikiran saya itu sadar bahwa belajar itu penting. Target saya banyak, terus impian saya sudah saya catat dan ditempel di tembok. Tips-tips buat menjadi orang sukses saya jalani. Wah, sini sudah banyak perjuangan. Tapi kenapa pas saya mau belajar, badan ini bawaannya pingin rebahan. Males dan ujung-ujungnya semangat belajar itu pas dikejar deadline. Mohon maaf, pernah nggak merasakan semacam saya ini? Sering ya? Sering, manusiawi memang.
Iya kan? Betul. Pak Basit juga gitu kan ya? Oh, iya. Selalu, apalagi zaman-zaman kita juga pernah sekolah ya, pernah muda dulu itu. Sering, Pak Greni pun juga dulu pernah ya, seperti itu ya. Semangat. Terus tiba-tiba ketika mau menjalankan itu, waduh, nanti aja dulu kan. Sampai disampaikan Pak Greni tadi, kalau kita mau, belajar jadi orang pinter, besok aja, gitu kan ya, sama. Nah, ya karena memang kembali lagi ke niat mungkin ya, ke niat awal kita yang mungkin memang awalnya niatnya sudah menggebu, kurang motivasinya. Jadi memang anak-anak harus benar-benar yakin bahwasanya untuk menjadi orang baik itu rintangannya itu berat. Kayak misalkan tadi yang disampaikan Pak Greni jadi anaknya orang kaya gitu. Orang kaya itu kan juga awalnya mereka pasti meraihnya itu luar biasa ya. Pasti juga sama merasakan yang dialami oleh siapa tadi itu? Yulivia ketika ingin berusaha, tiba-tiba ada badai menghadang. Aduh, males, besok aja, itu pasti. Kembali ke anak-anak sih kalau saya itu memang ya ada bawaan kan kita itu yang mengikuti. Jadi memang selalu ada yang istilahnya itu menggoda ya. Kita memang harus punya tekad yang kuat. Ya. Misalkan saya punya cerita inspiratif, Bu Puri. Iya. Ceritanya begini. Ini tentang kaitannya dengan pertanyaan tadi ya. Dulu nelayan Jepang ya. Nelayan Jepang itu ketika berlayar di lautan menangkap ikan, mereka 3-4 hari di tengah laut. Ikannya dijual ke daratan nggak laku karena basi. Ikan yang mati tadi jadi bangkai. Mereka berpikir gimana caranya biar ikan tetap seger. Maka kemudian nelayan tadi menaruh es, Bu Puri. Ya. Nelayan tadi menaruh es di dalam perahunya. Ikannya ditangkap, dicampur es. Dibawa ke daratan, laku, tapi nggak laris. Nelayan berpikir, gimana caranya ikan biar nggak mati, tetap hidup, akhirnya dagingnya tetap enak. Akhirnya mereka membuat kolam di dalam perahu. Taruh perahu, ikannya berenang-renang. Tapi karena di dalam perahu itu kecil, mereka malas berenang. Dijual, nggak enak. Mereka berpikir lagi nelayannya, gimana caranya memaksa ikan untuk berenang? Maka di dalam kolam, di dalam perahu tadi, ditaruh hiu kecil. Akhirnya hiu kecil tadi, Bu Puri, ikan hiu kecil tadi, ngejar ikan yang lainnya. Akhirnya ikannya terus bergerak, terus berenang. Ketika laris gak karu-karuan. Karena ternyata ikan yang rajin bergerak, ikan yang rajin berenang, dagingnya enak. Manusia itu, kalau kamu sudah menempelkan visimu di tembok, di otak kamu, di lemari, kamu belum menempelkan ikan hiu di kepala teman-teman yang memaksa teman-teman tidak mau bergerak. Kita harus punya ikan hiu di dalam diri kita. Ikan hiu itu bisa apa? Bisa kemudian prasangka jelek dari teman-teman yang lain. Kamu diolok-olok teman-teman yang lain. Kamu dihina. Kamu dianggap anak-anak yang nggak berguna. Kamu dianggap anak-anak yang nggak pinter. Itu jadikan ikan hiu buat kalian. Yang memacu teman-teman tetap bergerak. Orang-orang sekarang menghina teman-teman, wah itu apa sih anak itu masa depannya loh nggak jelas. Anak itu orang yang nggak punya. Teman-teman ingat, jangan jadikan itu sebagai bahan yang membuat teman-teman jadi depresi, tapi jadikan itu sebagai ikan hiu yang memaksa teman-teman untuk bergerak. Karena orang yang selalu bergerak itu, insya Allah akan terangkat derajatnya. Nah, kayak gitu. Tepuk tangan untuk Pak Greni ya. Ini ada pertanyaan, kayaknya pertanyaan terakhir ini Bu Puri. Atau nanti kalau masih ada waktu lagi, saya tanyakan dari ini, dari Mbak Seli 9430. Bagus pertanyaannya, coba saya bacakan deh. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, ketika kita sudah memiliki mimpi yang ingin kita capai, tetapi tidak didukung oleh orang tua, dan mereka selalu menyarankan agar memilih mimpi yang lainnya, padahal mimpi itu sudah sesuai dengan minat saya,
membuat saya sampai sekarang bingung untuk menentukan mimpi saya. Mohon sarannya Pak. Gimana Bu Puri? Kalau mimpinya bertentangan dengan keinginan orang tuanya, gimana? Padahal orang tua itu orang yang pertama harus kita patuhi kan ya Pak ya? Ya komunikasi. Ya pasti kalau saya memang orang tua itu melarang pasti ada alasan. Dan kita berargumen pun juga pasti punya alasan. Kalau saya sih memang harus komunikasi ya, komunikasi yang baik dengan orang tua. Saya yakin kalau kita memberikan argumen yang tepat tentang mimpi kita, dan mungkin diberikan plus minusnya, saya rasa orang tua pasti bisa memahami dan mungkin dikasih saran. Ya memang bukan kadang sih, seringkali memang siswa dengan orang tua itu memang mimpinya tidak sama. Karena pemikiran yang tentunya berbeda antara orang tua dan anak-anak. Tidak apa-apa kita menerima argumen yang diberikan orang tua. Tetap harus kita terima dan ya memang orang tua pun juga harus menerima argumen dari kita. Yang jelas itu yang pertama kuncinya komunikasi. Dari saya itu Pak. Ya. Gimana kalau Pak Beni? Ini teman saya mulai gimana? Bisa ini. Bu Puri saya tambahin ya. Oke, monggo. Begini teman-teman semuanya, yang mau saya sampaikan, tidak ada orang tua yang sempurna. Saya ulangi ya, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi cintanya mereka ke kalian itu sempurna. Nah, saya ulangi ya, saya ulangi ya. Tidak ada orang tua itu yang sempurna. Sing pinter, sing sugih, sing ayu, sing dihormati orang, paket lengkap nggak ada. Pasti punya banyak. Orang tua ada yang sempurna, tapi cintanya mereka ke kalian itu sempurna. Maka yuk kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, memberikan kesehatan pada mereka dan membalas jasa-jasa mereka. Teman-teman, itu kuncinya saya sepakat dengan Bu Puri. Ya komunikasi. Mungkin orang tua yang seperti itu, teman-teman kurang komunikasinya, kurang menjelaskan tentang mimpinya tadi. Insya Allah, orang tua itu maunya cuma satu. Apa? Anaknya tidak sengsara di hidupnya. Itu saja mimpinya. Mudah-mudahan orang tua itu cuma satu. Saya sebagai orang tua merasakan, Bu Puri, Pak Basit, Bu Dia, pasti merasakan. Doanya satu aja, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini lebih baik dari saya. Ya Allah mudah-mudahan sengsara ini, mudah-mudahan anak saya nanti tidak sengsara seperti saya. Meskipun sengsaranya dalam kutip loh ya. Saya tidak saya sengsara, tidak kalau saya, ya pokoknya anak saya maunya, saya pengennya nanti lebih enak hidupnya gitu loh. Dan saya pikir semua orang tua termasuk orang tuanya Mbak Seli tadi yang bertanya juga berpikir begitu. Nah, ada pertanyaan terakhir Bu Puri saya bacakan nggih. Pertanyaan terakhir dari Bella Putri. Bella Putri. Ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak, Bu, bagaimana sikap kita dalam mencapai impian yang kita inginkan benar-benar tetapi ortu tidak setuju karena tidak ada biaya. Kita tidak merelakan kita menuruti ortu dan kita sudah punya prinsip kita harus lebih unggul dari ortuku karena aku ingin membanggakan orang tuaku kelak. Masya Allah, Insya Allah ya. Kamu dijawab biaya, katanya biaya. Gimana Bu? Biaya ya. Padahal tadi itu ada yang disampaikan Pak Greni tadi, ada 5 pemimpi yang gagal. Salah satunya mungkin itu tidak biasanya sering menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan keadaan ya. Saat ini banyak sekali anak-anakku sekalian, kalau misalkan kalian ingin meraih mimpi, salah satunya memang harus sekolah. Memang jalan pertama memang harus sekolah. Jangan kalian putus pendidikan hanya karena masalah biaya. Semua kesulitan itu pasti ada solusinya. Nah, salah satunya yang kalian tanyakan tadi, kalau misalkan kita punya mimpi terkendala dengan biaya. Sebenarnya itu bukan menjadi kendala yang utama, karena jelas untuk berkuliah saat ini pemerintah itu jelas sudah memberikan banyak sekali beasiswa. Bahkan bisa masuk sampai ke perguruan tinggi swasta. Itu untuk yang jalur kuliah. Bahkan untuk yang bekerja, semacam pelatihan,
itu juga ada lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah, itu gratis bagi siswa-siswa yang memang